Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban yang nyata. Sehubungan dengan pertanyaan. Kenapa kok misalkan Aries ini ada yang umurnya terlampau begitu, tapi belum menikah. Kenapa? Ada yang belum nikah nih, misalkan usia 30 ke atas, ada nggak? Oh ya, salam alien, salam teh manis. Salam teh manis. Kenapa nih belum nikah aja? Ini ada beberapa faktor ya, Yang pasti memang belum ketemu jodohnya saja. Kalau sudah ketemu jodohnya itu tidak susah. Kadang jodoh itu kita cari, kadang jodoh itu datang sendiri. Kadang harus kita cari, kadang jodoh itu datang sendiri ke kita. Itu yang pasti belum dapat jodohnya. Tapi ada sababnya. Ada jalannya, ada ada mungkin beberapa faktor yang mesti kita pertimbangkan atau mesti kita perbaiki. Ada faktor dalam, ada faktor luar. Pengaruh dari dalam diri, pengaruh dari luar diri. Di antara sebab-sebabnya, pengaruh dari dalam diri, mungkin saja kita belum ada niat untuk itu. Betul tidak? Belum ada niat untuk menikah, masih suka main, masih suka senang hiburan, masih suka senang bertualang. Aries kan senang bertualang ya, masih suka senang dengan teman, berkumpul. Jadi dirinya itu belum yakin, belum ada niat, belum sungguh-sungguh. Padahal kalau kita sudah sungguh-sungguh, itu pasti saja kita dapatkan apapun. Nah, faktor dari dalam dirinya itu mungkin kita belum sungguh-sungguh untuk menuju jenjang pernikahan. Jadi hati kita tuh belum mantap untuk itu. Hati kita tuh belum yakin untuk melakukan pernikahan, untuk menuju jenjang pernikahan. Atau kita sudah pengen tapi kita tidak siap, hati kita tuh ragu, bimbang. Nah, itu salah satu yang menghalangi, jadi dinding itu. Jadi tirai. Coba deh misalkan Aries ini mesti bisa meyakinkan dirinya sendiri. Mesti bisa meyakinkan dan sungguh-sungguh mencari jodohnya. Sungguh-sungguh mencari jodohnya. Atau nanti bakal ketemu kalau kita sungguh-sungguh itu. Kemudian dengan niat yang benar, niat yang lurus, usaha yang maksimal, dan tentunya tetap kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Mencari jodohnya, bakal ketemu nanti juga.
Sebenarnya tidak sulit ya jika kita sudah ada keinginan, kemauan untuk menikah. Tidak sulit. Kadang rezeki itu menyusul. Kadang rezeki itu setelah menikah tuh datang sendiri. Jadi begini, misalkan ada kecocokan antara pria dan wanita nih. Kemudian menikah. Nah, nanti dari kecocokan itu jadi magnet rezeki itu. Jadi magnet rezeki, menarik rezeki. Banyak tuh yang misalkan sebelum menikah dia hidupnya biasa saja, setelah menikah dia menjadi punya segalanya. Jadi lebih bermanfaat kalau sudah menikah tuh. Bahkan mungkin garam sedikit juga bermanfaat. Cengek misalkan 1, 2, 3 itu bermanfaat ketika kita sudah nikah. Mungkin ketika kita belum nikah kita tidak menganggap itu yang namanya cengek, garam, biasa saja kita lewati. Tapi ketika sudah menikah itu kita ingat istri, apalagi sudah punya anak, ingat anak, kan begitu ya. Jadi jangan takut. Nah, faktor ketakutan, faktor kekhawatiran, kemudian kurangnya kita usaha yang sungguh-sungguh itu membuat ya sulit kita menemukan jodoh kita tuh. Intermezzo saja ya, intermezzo pagi. Jadi memang perlu kesungguhan, perlu niat yang tetap. Nah, itu dari dalam diri kita. Jadi kita mesti sungguh-sungguh, coba sungguh-sungguh dengan niat yang benar, coba cari jodohnya kita ya. Pasti akan menemukan. Setiap manusia itu diciptakan ada jodohnya, hanya bagaimana kitanya juga. Bagaimana kitanya juga. Itu faktor dari dalam diri. Maksudnya pengaruh memang yang muncul dari dalam diri kita sendiri, pengaruh gaib. Oh, itu pengaruh gaib ya. Khawatir itu kan gaib, tidak terlihat kan. Ketakutan itu kan gaib ya, tidak terlihat. Gaib itu tidak terlihat. Nah, itu faktor-faktor yang mungkin tersembunyi. Jadi rasa ketakutan itu menghalangi sesuatu. Nah, ketakutan itu mesti dilawan. Kita takut menikah nih misalkan karena ada rasa trauma. Lawan ketakutan itu. Obat ketakutan itu mesti dilawan. Itu obat ketakutan. Nanti hilang traumanya ya. Kemudian cara pandang kita itu mesti diubah. Cara pandang dalam hidup tuh. Bahwa nikah tuh begini mungkin sehingga muncul rasa ketakutan di dalam diri Anda. Nah, padahal misalkan sebenarnya itu nikah itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Nah, yang menghalangi kita untuk menikah, nah itu buang faktor-faktor yang misalkan pengaruh dari dalam diri kita tuh. Kita melihat orang yang menikah, bercerai, orang yang menikah. Saya juga takut gitu tuh.
misalkan di pikiran kita tuh takut misalkan nanti cerai, ya tidak, itu ada bagian-bagiannya. Kalau cerai itu kan masalah, ya masalah pribadinya, bagaimana kitanya juga sebenarnya, bagaimana kita menjalaninya kan begitu ya, bagaimana kita menjalaninya. Nah itu faktor-faktor seperti itu bisa menghalangi Anda mendapatkan pendamping hidup. Nah, itu diantara faktor dari dalam diri sendiri ya. Faktor dari luar, kemudian faktor dari luar ini banyak. Faktor dari luar, pengaruh teman. Karena kita sering bergaul, tidak bisa membagi waktu untuk cinta, tidak bisa membagi waktu untuk mencari jodoh, sehingga akhirnya kita misalkan tua di jalan atau tua di misalkan tua di apa ya bermain, sehingga lupa padahal itu kebutuhan. Nikah itu kebutuhan Anda. Kemudian ada pengaruh dari gaib, bisa tuh pengaruh gaib, kita dihalangi. Ada yang namanya tuh kalau dalam ilmu-ilmu ya dalam ilmu-ilmu bisa kita sebut, bisa kita bilang ilmu-ilmu gaib lah pokoknya. Misalkan kita dihalangi, ada yang dinikahkan dengan tugu tuh, jadi tidak nikah. Si sukmanya tuh dinikahkan dengan tugu, sulit mendapatkan jodohnya. Pernah nggak dengar tuh dinikahkan dengan tugu kuburan? Itu istilah saja. Sebenarnya itu dihalangi. Jadi untuk ada yang mencintai kita, pergi lagi, kita cinta kepada dia, pergi lagi, dihalangi saja caranya. Enggak, kita ya seolah-olah seperti tugu aja gitu sendiri. Ada yang dinikahkan dengan tugu kuburan. Pernah kan mendengar tentang itu ya? Ada dinikahkan dengan apa? Misalkan batang pisang tuh. Banyaklah istilah-istilah itu, ya. Istilah yang seperti itulah. Pokoknya dinikahkan dengan benda mati begitu. Jadi seolah-olah kita tuh mati untuk mendapatkan jodoh. Ada lagi tuh faktor luar, ada lagi seperti kita dicintai oleh makhluk halus. Itu juga menghalangi tuh makhluk halus. Ada kuntilanak misalkan, suatu waktu hujan tuh, kuntilanak berteduh misalkan di tempat kita berteduh. Nah tiba-tiba karena makhluk halus ini juga memiliki perasaan, misalkan ketika lihat kita, dia mencintai kita. Sehingga mengikuti kita. Nah karena saking cintanya kuntilanak ini kepada kita, akhirnya kuntilanak ini menghalangi kita untuk mendapatkan jodoh, bisa juga. Jadi setiap ada, kalau laki-laki setiap ada cewek yang suka, ya dipisahkanlah sama kuntilanak itu. Kita seolah-olah tiba-tiba jadi benci, kita seolah-olah tiba-tiba jadi ingin menghindar, pokoknya begitu. Cirinya begitu, pengen kesendirian, pengen kemana tanpa tujuan. Ya itu biasanya dicintai kuntilanak, dicintai makhluk gaib. Ada yang dicintai sama genderuwo ya.
Kalau cewek misalkan ada yang disukai, ya pokoknya sejenis begitulah, sejenis bangsa halus. Bisa juga mencintai kita karena bangsa jin itu juga memiliki perasaan, sama memiliki perasaan. Sama seperti manusia juga memiliki perasaan. Nah, bisa jadi disukai makhluk halus, jadi susah mendapatkan jodoh. Itu faktor-faktor yang diantaranya menyebabkan kita sulit menikah. Ada juga yang serapah karena sumpah serapah dari misalkan pacar, karena misalkan tersakiti, akhirnya dia memunculkan sumpah serapah dari kata-katanya, dari kalimat kutukan gitu ya, atau kutukan dari siapa saja misalkan, atau sumpah serapah dari siapa saja, atau doa dari siapa saja yang berupa doa, yang berupa mantra, mungkin mantra agar si A ini tidak mendapatkan jodoh, atau didoakan misalkan oleh seseorang agar tidak mendapatkan jodoh, atau disumpah agar tidak mendapatkan jodoh, atau dikutuk mungkin agar tidak mendapatkan jodoh. Itu dari luar ya, dari luar. Itu mungkin sebenarnya Anda bisa merasakan sendirilah faktor-faktor itu, apakah dari dalam diri Anda ataukah dari luar diri Anda. Yang pasti kita tidak buruk sangka kepada orang ya, bukan kita mesti buruk sangka kepada orang, hanya kita mesti koreksi diri, maksud saya mengoreksi diri kita sendiri. Yang pasti ya belum dapat jodohnya saja, yang pasti itu sih. Nah misalkan jalan keluarnya bagaimana nih? Kalau faktor dari luar ini biasanya, kalau faktor dari luar tuh biasanya kita tuh misalkan ya ditikahkan dengan tugu tuh sama seseorang, misalkan sama yang kita sebut apa tuh dukun. Dukun, kalau sekarang dukun itu buruk ya, nama dukun tuh kurang baik ya, padahal tidak setiap dukun itu begitu ya. Dukun itu mengadukan dua kun, kunna manusia, kunnya manusia, dan kunnya Tuhan semesta alam. Kunnya manusia kuat, tetapi kunnya Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, tetap saja tidak akan jadi. Tetapi kalau kunnya yang Maha Kuasa sudah mengharuskan dia menikah, walaupun kunnya manusia itu lemah, tetap pasti jadi. Dukun ada yang mengartikan duduk dengan tekun, ngerokok, ngopi ya. Nah begitu, jadi misalkan kita ditikahkan dengan tugu tuh, nah mesti diikat tali ikatannya tuh, tali ikatannya diikat. Kan kita itu diikat ya, diikat. Nah biasanya berupa boneka tuh, di mantra-mantrai lah, disimpan di tugu itu atau di batang pisang itu. Nah itu mesti dilepas ikatannya. Ada doa-doa tertentu atau mantra-mantranya untuk melepas ikatan itu, dan tentunya oleh orang yang ahlinya, ya. Nah misalkan ada faktor dalam diri itu yang misalkan kita tuh sulit melupakan seseorang yang misalkan dipelet tuh,
dipikat ya, dipelet sehingga kita sulit melupakan. Itu bisa misalkan dipelet atau bisa memang keluar dari dalam diri kita saja cinta kepada dia, ingat terus. Nah itu biasanya dimandiin di air yang mutar tuh, yang berbalik, yang mengalir ke arah timur, berbalik, air yang berbalik, cai mulang disebutnya. Kalau di Sunda tuh cai mulang. Nah itu dikupiak di situ, lupa nanti dikupiak di situ, atau dibasuh sama apa tuh namanya, talas hitam ya. Itu pernah kejadian tuh, dia ingat terus akhirnya dia di kocoran itu, di pancuran pakai talas hitam, dikupiak aja gitu, hilang tuh, tidak ingat lagi dia. Nah itu mungkin ada pengaruh begini gitu ya. Atau ada misalkan kita ingat terus kepada seseorang, nah itu kita mesti buang ingatan kita kepada seseorang, padahal seseorang itu sudah menikah misalkan, kita mesti bisa membuangnya, mesti kuat, kekuatan jiwa. Jadi jangan lemah jiwa kita tuh, pikiran kita tuh jangan lemah. Sebab yang menyembuhkan kita tuh kadang kita sendiri. Yang membuat penyakit untuk kita ya kita sendiri. Nah kesembuhan diri kita itu bagaimana kekuatan jiwa kita. Begitu juga datangnya penyakit itu bagaimana kan kita ketika kita lemah ya datang. Maka kita saat kita ingat terus faktor dari dalam diri kita, kadang kita suudon karena dipelet misalnya, padahal tidak. Kadang kita ya buruk sangka karena misalkan dipelet di padahal tidak, ya dia saja mungkin yang cinta sulit melupakan, padahal dia tidak cinta. Nah itu kita mesti bisa membuangnya, bijaksana. Jadi belajar bijaksana kepada diri sendiri, belajar bijaksana kepada diri sendiri, mesti memiliki kekuatan jiwa membuang ingatan itu. Nanti berarti seolah-olah kita sudah mengosongkan diri nih. Kalau gelas masih penuh dengan ingatan itu, misalkan dengan air, ya diisi air juga budal lagi kan begitu ya. Sama pikiran juga begitu. Ya tidak mesti harus langsung dikosongkan, tidak ya. Tapi sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit kita buang yang kotor. Kalau dia sudah menikah ya, nanti bakal ada yang mengisi jodohnya, pasangan yang lain, misalkan kalau laki ini cewek yang lain, nanti bakal ada yang mengisi begitu. Jadi ada istilah tuh, ketika kita berani meninggalkan seseorang maka kita bakal mendapat gantinya yang seperti itu pula. Jadi jangan takut ditinggalkan. Coba saya pernah misalkan ke kota ini meninggalkan seorang teman. Nah saya di kota ini mendapatkan teman yang seperti itu pula. Jadi ada begitu tuh. Nah kemudian misalkan kembali ya ke yang tadi, kita dicintai oleh makhluk halus, bagaimana menghilangkannya nih? Misalkan kita dicintai oleh makhluk halus, ini dicintai ini bisa tidak sengaja timbul rasa cinta ya, bisa memang kita memanggilnya. Jadi kita membaca mantra-mantra, mungkin ada kesalahan pembacaan, padahal makanya itu baca mantra itu mesti hati-hati. Padahal misalkan itu nama seorang makhluk halus kita panggil, kita tidak tahu maknanya itu mantra-mantra itu, kita panggil sehingga misalkan akhirnya timbul perasaan dari makhluk halus itu. Bisa jadi begitu, atau bisa jadi karena pertemuan yang tidak disengaja. Nah ini biasanya cirinya tuh masuk ke dalam mimpi itu, masuk ke dalam mimpi.
atau bahkan ada tuh yang bersenggama di dalam mimpi ya dengan makhluk halus. Nah itu kita mesti bisa cara membuangnya, maksudnya cara membuangnya itu tentunya kita meminta doa tuh kepada yang ahlinya. Minta doa, meminta air ya untuk dimandikan, meruat diri, istilahnya meruat diri ya, membersihkan diri. Mungkin ada halang, nah itu kalau kita tidak mau gitu, tidak cinta kepada makhluk halus itu, kecuali kalau Anda cinta ya terserah, teruskan saja menikah dengan jin atau menikah dengan makhluk halus. Tapi kalau Anda tidak mau ya lepaskan saja. Ya Anda mesti bertanya kepada yang ahlinya, dan mesti ada tetap kekuatan jiwa kita untuk melepaskan. Biasanya ada yang bertemu di mimpi, ada yang pinginnya tuh sendiri, terus pikiran tuh tidak jelas bagaimana, terkadang ada depresi, itu begitu, biasanya begitu. Nah itu kita mesti meminta air doa, mesti meminta mantra-mantra kepada yang memang ahlinya, jangan yang abal-abal ya, kepada yang ahlinya, yang memang sudah terbiasa untuk menyembuhkan hal-hal seperti itu. Dan tetap mesti ada kekuatan dari jiwa kita, keinginan, mesti ada keinginan dari jiwa kita untuk membuangnya. Nah itu diantaranya ya, bagi yang belum mendapatkan jodoh sedangkan Anda ingin nikah, mungkin ada faktor-faktor tersebut. Kita mesti berusaha, kalau kita sudah ada keinginan ya kita mesti berusaha, karena usaha ini wujud syukur. Jadi kita berusaha itu wujud syukur. Sebenarnya jodoh itu sudah ditentukan, rezeki itu sudah ditentukan, maut itu sudah ditentukan, bahagia celaka manusia itu sudah ditentukan, kita semua tahu. Tetapi kita mesti berusaha. Kenapa kita misalkan mencari uang, mencari itu ini ya, itu wujud syukur kan, sebagai wujud syukur saja. Sebenarnya diam juga kan, ada rezeki dari mana saja kan begitu ya. Diam, dengan diam juga rezeki terkadang datang sendiri ya, sama dengan jodoh. Terkadang kita mencari rezeki, kadang rezeki itu datang sendiri. Hanya saja kita menilainya tuh rezeki itu harus uang kan begitu ya. Jodoh juga begitu. Jodoh kadang datang sendiri, kadang harus kita cari. Pencarian itu ya sebagai wujud syukur kita. Kita tuh diciptakan berpasang-pasangan ya, kita coba cari, coba kita bertanya kepada teman, mungkin ada gitu ya. Coba kita bertanya kepada seseorang. Jangan gengsi gitu ya, jangan gengsi ketika kita pengen nikah ya, jangan gengsi. Ada seorang yang kita cintai ya tanya, misalkan kamu cinta nggak ke saya cinta ke kamu, bagaimana kalau kita nikah? Simpel kan, saya sayang kamu, kamu sayang nggak ke saya, bagaimana kalau kita nikah? Simpel ya, gitu ya. Sedikit saja ya, semoga bermanfaat. Sehat selalu.